Teman-teman, pada edisi 68 ini, saat teduh kita membawa kita pada topik pertobatan sejati. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 44. Pada pasal ini, kita melihat saudara-saudara Yusuf mengalami sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka. Pada kedatangan mereka kedua kalinya ke Mesir, mereka dijamu di rumah Yusuf. Disinilah sebenarnya ujian itu akan dimulai. Benyamin mendapatkan hidangan 5 kali lebih banyak dari semua saudara-saudaranya. Ya, mereka diuji karena mereka jahat, tega mencelakai saudaranya sendiri ketika rasa cemburu menguasai hati. 22 tahun yang lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak karena ayah mereka lebih mengasihi Yusuf, dan kini Benyamin menggantikan kedudukan Yusuf menjadi yang paling dikasihi ayahnya. Tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari rencana Yusuf untuk menguji saudara-saudaranya. Yusuf pun memerintahkan pelayannya untuk memasukkan piala perak miliknya ke karung Benyamin, selain gandum dan uang pembelian yang dikembalikan lagi oleh Yusuf. Yusuf ingin Benyamin nantinya kedapatan mencuri piala perak miliknya dan melihat bagaimana reaksi saudara-saudaranya nanti. Apakah mereka akan membiarkan Benyamin celaka? Karena Benyamin sekarang adalah kesayangan ayah mereka. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf mulai meninggalkan kota, pelayan-pelayan Yusuf mengejarnya dan menyampaikan tuduhan seperti yang diinstruksikan Yusuf. Dan ketika dilakukan penggeledahan, maka kedapatanlah bahwa piala perak itu ada di karung Benyamin. Di hadapan Yusuf, Yehuda berkata, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Wow, Yehuda sudah berubah. Mereka memang tidak mencuri piala perak itu, sebab Yusuf sengaja menjebak untuk menguji mereka. Tetapi 22 tahun yang lalu, mereka mencuri kebebasan Yusuf. Yehudalah yang meminta supaya Yusuf dijual kepada pedagang budak. Dan sekarang Yehuda atas nama saudara-saudaranya mengakui kesalahan itu sebagai kesalahan mereka dan tidak melemparkan kesalahan itu kepada Benyamin sebagai kesalahan Benyamin pribadi. Tetapi Yehuda siap untuk menerima konsekuensi dari kesalahan itu. Dulu mereka sudah menjual Yusuf sebagai budak dan sekarang mereka bersedia menjadi budak. Ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa. Yehuda, dia bukan lagi pria yang egois, dia bukan lagi pria yang jahat, dia juga bukan lagi pria yang licik. Ketika Yusuf hanya ingin menjadikan Benyamin saja sebagai budaknya, Yehuda bahkan memberikan dirinya menjadi pengganti adiknya itu. Nah, ini yang dikatakan Yehuda kepada Yusuf. "Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, 'Jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya.'" Puji Tuhan, Yehuda berubah. Perubahannya sekarang seperti langit dan bumi. Ini adalah sebuah perubahan nyata, sebuah pertobatan yang sejati. Nah, pelajaran apakah yang bisa kita petik? Kita bisa mengalami perubahan hidup yang nyata dengan melakukan ini. Yang pertama, terimalah didikan Tuhan. Jangan pernah menolaknya atau mencoba untuk menghindarinya. Ucapan Yehuda tadi menunjukkan bahwa dia siap menerima risiko, dia siap untuk dididik Tuhan. Ucapan dia tadi, "Apakah yang akan kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami?"
Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Jika ini terjadi 22 tahun yang lalu, tidak akan seperti ini. Mereka pasti akan menutupi dosa mereka rapat-rapat. Seperti yang mereka lakukan tentang Yusuf. Mereka melaporkan Yusuf kepada ayah mereka bahwa Yusuf sudah mati sebab diterkam binatang buas. Tetapi sekarang itu tidak lagi. Mereka tidak mencoba untuk membela diri. Ini pertobatan yang sejati, sebuah perubahan yang nyata. Pertobatan bukanlah pertobatan sampai terjadi perubahan yang nyata dalam kehidupan. Yang kedua, mengakui dosa. Yehuda berkata, Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Sebenarnya, piala itu ditemukan di karung Benyamin, hanya di karung Benyamin. Semua mereka yang lain bisa saja berkata, kami tidak mengambilnya, walau Benyamin juga sebenarnya tidak mengambilnya. Tetapi mereka mengakui kesalahan itu sebagai kesalahan mereka bersama. Tanda pertobatan untuk kita juga sama, bahwa kita bersedia mengakui dosa kita. Bukankah Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Jadi, kapan kita tidak berdosa? Pertobatan sejati dimulai saat kita bersedia untuk mengakui kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Yang ketiga, meninggalkan dosa. 22 tahun yang lalu Yehuda dan saudara-saudaranya menghidupi dosa dan seakan hanya itu yang bisa mereka lakukan. Yakub mengirim Yusuf untuk memata-matai mereka sebab Yakub mengenal betul karakter buruk anak-anaknya. Mereka membenci Yusuf dan menyingkirkan Yusuf secara permanen adalah obsesi mereka. Tetapi kini itu tidak lagi. Kepada Yusuf Yehuda berkata, oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ini pria yang sama dengan 22 tahun yang lalu, tetapi sudah berubah. Tidak ada lagi sikap licik, tidak ada lagi sikap egois, tidak ada lagi impuls untuk mencelakai saudaranya sendiri. Yehuda bahkan siap untuk mengorbankan diri, menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh Benyamin. Dia betul-betul meninggalkan dosa keegoisannya. Dia menjadi sangat peduli dengan adiknya. Pertobatan bukanlah pertobatan sampai kita meninggalkan semua dosa-dosa kita. Nah, apakah inspirasi dan motivasi dari kisah ini? Yang pertama, seperti kita semua bisa jatuh ke dalam dosa, maka seharusnya kita juga bisa bertobat dan meninggalkan semua dosa kita. Yang kedua, siapapun yang meragukan pertobatan kita, sejatinya sedang menunggu perubahan nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jika bagian Tuhan adalah mengampuni dosa kita, maka bagian kita adalah meninggalkan dosa kita. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.